semuanya, semoga selalu sehat walafiat. Hari ini kembali lagi ke channel ini, Tento Tutorial, channel yang berisi tutorial-tutorial menarik yang bisa menambah skill dan wawasan kita. Nah, hari ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan thumbnail thumbnail YouTube dengan menggunakan Adobe Photoshop. Oke, thumbnail itu ibarat cover dari sebuah buku. Jadi kalau di YouTube thumbnail itu ibarat cover dari video yang kita buat, seperti itu ya. Nah, kriteria thumbnail yang menarik adalah yang pertama, informatif ya, berisi kata-kata yang informatif, jelas, dan kalau bisa bikin penasaran sehingga orang mau mengklik. Yang kedua, didukung sama desain yang bagus. Kalau misalnya tidak begitu bagus, simple, nggak masalah gitu ya, yang penting informatif. Nah, dua kriteria itu yang menjadikan thumbnail kita itu bagus ya. Oke, kenapa sih pakai Adobe Photoshop itu? Pertama, Photoshop itu adalah aplikasi populer yang biasa digunakan di PC atau laptop. Dan aplikasi itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya untuk bikin pamflet, bikin brosur, spanduk, dan tentu saja bisa untuk bikin thumbnail YouTube. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Dan kalau bisa, video ini jangan di skip biar teman-teman paham bagaimana tutorial keseluruhannya. Oke teman-teman, kita mulai tutorial bagaimana caranya membuat thumbnail YouTube dengan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, pertama kita klik aplikasi Photoshop yang ada di laptop kita atau di PC kita. Nah, setelah diklik tampilannya akan seperti ini teman-teman. Lalu kita mengatur ukuran di Photoshop ya, sesuai dengan ukuran thumbnail yang ada di YouTube. Caranya gimana mengatur ukurannya? Pertama, kita ke menu paling atas, pilih menu file, lalu kita pilih new. Nah, di sini ada settingan untuk mengatur lebar sama ketinggian dari area kerja yang akan kita buat. Oke, di sini ada keterangan, di sini ada settingannya ya. Ada width, ada height. Kalau width itu untuk lebar, height itu untuk tinggi. Dan kalau untuk membuat thumbnail YouTube, lebarnya itu harus 1280 pixel. Untuk kalau misalnya untuk ketinggian, untuk tingginya itu 720 pixel. Oke, jadi diingat ya teman-teman ukurannya. Lebarnya itu 1280 pixel dan tingginya itu 720 pixel. Kalau sudah, kita klik OK. Seperti ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman sampai area kerjanya muncul. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita ke menu paling kanan, pilih yang menu bagian layer. Lalu di sini akan tampak tampilan seperti ini ya. Ada tulisan background di sini. Lalu background ini kita copy dengan cara ini, kita klik lalu kita tarik ke bagian sini. Kalau sudah akan tercopy ya, akan muncul salinan area kerja yang kita buat tadi ya. Intinya ini untuk backupan aja teman-teman. Kalau misalnya kita cuma menggunakan satu, kalau misalnya salah nanti kan bisa ada backupan lagi seperti itu. Oke, kalau sudah di sini tanda mata yang di sini kita hilangkan ya. Jadi kita fokus di layer yang paling atas. Oke, layer itu sendiri artinya adalah lapisan kerja yang akan kita lapisan area kerja yang akan kita desain lah, intinya kita buat desainnya seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita salin, kita mulai bikin tulisannya ya. Teman-teman mau menambahkan tulisan apa di thumbnail teman-teman? Nah, karena saya ingin membuat thumbnail YouTube, maka di sini saya tulis cara membuat thumbnail YouTube. Untuk memunculkan tulisan, teman-teman ke menu yang paling kiri. Di sini ada simbol T ya. Kita klik. Oke. Klik satu kali aja. Dan sudah muncul icon seperti ini teman-teman. Sudah muncul kursornya itu seperti ini bentuknya. Kalau sudah, kita klik di area kerja. Nah, di sini kita mulai mengetik huruf ya. Saya ketik
cara membuat thumbnail YouTube. Oke, pakai huruf besar aja. Cara membuat thumbnail. Oh, jadi typo gini teman-teman. Thumbnail. Oh, harusnya kapital semua ya teman-teman. Cara membuat thumbnail. Oh, masih huruf kecil ya. Oke, berarti caps lock-nya belum ketekan tadi. Cara membuat thumbnail. Untuk YouTube-nya ini saya tidak tulis pakai huruf karena saya sudah siapkan logonya ya, logo untuk YouTube-nya. Cara membuat thumbnail YouTube. Kemudian di sini saya beri keterangan simple. Ini kita geser aja ya teman-teman, simple, kemudian keren. Oke, nah sekarang tulisannya sudah. Sekarang saya mau memasukkan logo YouTube-nya. Nah, pertama teman-teman ke menu paling atas, pilih menu file, lalu pilih place. Lalu teman-teman cari di mana teman-teman menyimpan gambar dari logo YouTube-nya. Nah, logo YouTube saya simpan di folder YouTube ya. Nah, ini logo YouTube-nya, saya klik lalu klik place. Nanti akan muncul ya logo YouTube-nya di area kerja teman-teman seperti ini. Lalu kita atur ukurannya agar proporsional seperti ini. Oke. Kita atur ukurannya. Nah, ini kayaknya udah cukup ya. Oke, di sini saya tambahin lagi deh tulisannya simple, keren. Tambahin lagi maksimal. Maksimal. Oke, seperti ini. Nah, nanti bisa kita bisa kita atur ya bacaan ini. Nah, karena saya menggunakannya dengan aplikasi Adobe Photoshop, saya kasih keterangan di sini. Oke, saya kasih tulisan pakai. Oh, saya lebih suka pakai kapital. Kita ubah ke huruf kapital aja. Pakai. Kalau untuk Photoshopnya saya sudah siapkan logonya, jadi saya ke menu file lagi. Oh, ini belum di checklist ya, jadi harus di checklist dulu. Nah, saya ke menu file lalu place untuk mengambil logo Photoshop. Nah, logo Photoshop juga saya simpan di folder YouTube. Nah, ini logonya kita pilih lalu kita klik place seperti ini. Oke, kalau sudah kita checklist ya, klik tanda checklist. Oke, terus kita pindahkan ya. Kita pindahkan di sini. Nah, sekarang tinggal kita rapikan aja tulisannya gitu. Nah, cara ngerapinnya gimana? Kalau untuk merapikan tulisan, kita pilih lagi yang
menu yang untuk tulisan tadi ya, ikonnya itu berbentuk seperti huruf T ya. Nah, kita klik, lalu kita atur aja, atur seperti ini. Yang ini juga kita atur ya, biar sejajar, biar kelihatannya itu rapi, biar bagus deh intinya. Lalu kita sejajarkan juga yang bawah ya, biar sejajar sama yang atas. Nah, seperti ini. Ini juga nih ya, logo ada Photoshopnya ini kayaknya lebih bagus kita taruh di paling bawah sini. Sini aja di pojokan biar lebih bagus. Terus tulisannya itu kita ini juga ya, ini kita kita geser juga biar rapi. Oke. Terus ini juga ya, ini saya geser ke paling atas. Nah, seperti ini. Nah, ini saya lihat di sini masih ada area yang kosong. Logo YouTube-nya saya perbesar aja. Oke. Nah, logo YouTube kita kembali lagi, kalau misalnya nggak bisa diklik seperti ini, kita kembali lagi ke menu layer ya, yang ada di pojok kanan. Kita pilih yang ada logo YouTube-nya. Nah, di sini nih. Nah, kita klik, baru kita bisa atur ukurannya. Oke. Kita perbesar aja ya, karena masih ada space kosong. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita warnain backgroundnya. Kan ini kan putih ya, terlalu simple gitu. Kita warnain backgroundnya. Kita klik layer, klik menu layer, lalu kita pilih layer. Di layer mana background itu ada ya. Nah, misalnya nih untuk background warna putih ini adanya di background copy, di layer background copy namanya. Nah, background copy ini kita warnai backgroundnya. Caranya ini kita klik, lalu ini kita ke menu sini ya, kita klik, lalu kita pilih gradient. Oke ya. Di menu gradient ini kita bisa atur warnanya ya. Nah, gradient ini kan artinya kan ada gradasi warna ya. Ini kita bisa atur ya bagaimana gradasi warnanya. Kalau misalnya teman-teman suka gradasi warna suka pakai gradasi warna di bagian background. Nah, kita klik satu kali. Nah, di sini kita pilih nih ya, gradasi warnanya itu maunya yang mana? Mau yang lebih soft atau yang lebih tebal lah, atau yang lebih kontras. Saya lebih suka yang pakai yang soft aja, yang ini misalnya. Nah, ini tampilannya lebih soft. Oke, kalau sudah, nah saya pengen misalnya yang abu-abunya ini adanya di pinggir, sedangkan putihnya ada di tengah. Nah, itu bisa. Caranya kita di menu style ini kita pilih bagian radial. Nah, oke, sekarang di sini yang hitam-hitamnya yang di tengah ya. Kalau misalnya kita pengen yang hitam-hitamnya di pinggir, kita pilih, kita checklist reverse seperti ini. Oke. Nah, ternyata pas kita lihat area gelapnya malah lebih dominan. Kita pengen yang putih-putihnya ini yang lebih dominan. Caranya gimana? Ini bisa kita atur ya. Kita putar. Nah, di sini warna putihnya mulai dominan ya. Oke. Intinya kita aturlah bagaimana caranya biar kita putar-putar aja gitu ya. Gimana caranya biar putihnya itu lebih dominan, sedangkan yang abu-abunya itu di pinggir. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, oke, sudah seperti ini ya. Kalau sudah, nah ini logonya itu tampak janggal ya, tidak menyatu dengan background. Nah, untuk masalah logo ada Photoshop ini, kita
klik layer, lalu kita pilih, kita cari yang terdapat logo Adobe Photoshop yang tadi. Nah ini kita atur ininya ya, layer stylenya ya. Nah ini kan normal ya, lalu kita atur, kita pilih yang mana yang kira-kira cocok. Misalnya kita tadinya kan normal ya, kita pilih yang lain, kita pilih di soft. Oh masih nggak cocok, kita tekan aja gitu ya. Nah seperti ini. Oke, tadi kan normal ya, nggak cocok ternyata ya, tampaknya jelek gitu. Jadi kita pilih aja yang darken. Nah ternyata kalau pakai pilihan darken malah menyatu dengan background, kelihatannya lebih alami gitu. Oke seperti ini. Oke, nah kita bisa kita bisa variasikan lagi, bisa desain lagi dengan lebih bagus thumbnailnya dengan cara kita menambahkan filter. Nah sebelum menambahkan filter ini kita gabung dulu ya semuanya. Jadi ini kan ada banyak layer nih ya, ada banyak layer, dan ini kita gabung aja semuanya, kita jadikan satu layer aja. Caranya gimana? Caranya ini kita klik kanan ya, kita klik kanan, terus di sini ada pilihan merge visible. Oke, kita klik merge visible, nanti akan di sini sudah tergabung semuanya ya. Jadi layernya itu yang tadinya banyak layer sekarang sudah menjadi satu layer seperti ini teman-teman. Lalu kalau sudah seperti ini, kita mulai kita mulai perbaiki lagi ya backgroundnya ya. Kita tambahkan filter biar lebih menarik. Oke, untuk menambahkan filter kalian ke menu paling atas, lalu pilih menu filter, lalu kalian pilih filter galeri. Nah di filter galeri ini ada banyak sekali filter-filter yang menarik. Nah oke, di sini ada ya, di bagian sini ada banyak filter, ada artistic, ada brush stroke, ada tekstur. Nah di sini di bagian tekstur ini ada beberapa macam style ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya tampilannya. Oke, bentar. Nah seperti ini tampilannya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Atau kalau mau coba yang lain, misalnya yang artistic ya. Nah seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ada yang tipenya seperti ini, plastic web. Nah saya lebih suka yang tekstur. Saya pilih aja yang tekstur, yang tadi aja yang texturize. Nah kelihatannya itu kayak di buku lah intinya, tampilan tercetak, thumbnailnya itu tercetak di dalam seperti pada buku lah intinya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman, kelihatan lebih menarik lah intinya, simple tapi menarik. Oke, nah untuk pembuatan thumbnail, nah ini sudah cukup ya, sudah cukup menarik ya. Jadi untuk pembuatan thumbnail YouTube-nya ini sudah final. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mengubah file ini ke dalam format JPEG. Caranya teman-teman pilih file, lalu pilih save as ya. Nah save as. Nah teman-teman kasih nama filenya apa ya, misalnya thumbnail YouTube lah, thumbnail YouTube. Lalu di sini lihat formatnya ya, teman-teman pilih format JPEG ya, ini seperti ini. Lalu teman-teman save. Oke, sebentar. Seperti tadi ya, save as, lalu kasih nama filenya, misalnya thumbnail YouTube, fix, seperti ini. Formatnya format JPEG seperti ini. Nah teman-teman simpan di, misalnya di folder YouTube lah, misalnya teman-teman simpan, save. Oke ya. Di sini kita bisa atur ya kualitas gambarnya seperti apa. Kalau teman-teman suka yang jernih, pilih yang high. Tapi kalau mau biasa aja, pilih yang medium.
Oke. Kalau sudah, kita tinggal tunggu proses pembuatannya ya. Nah, di sini biasanya muncul nih berapa persen gitu. Oke. Kayaknya sih sudah ya. Nah, sekarang kita ke folder YouTube. Folder dimana tadi file yang kita buat itu disimpan dan dibuat. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini teman-teman thumbnail yang kita buat tadi. Oke, sekian teman-teman untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, and comment jika teman-teman suka dan punya saran untuk tutorial kali ini. Oke, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.